Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Ya, pagi hari ini, bagaimana kabar kalian? Ya, tentunya harus tetap semangat, sehat dan berprestasi untuk kalian semua ya. Oke, hari ini kita masih belajar tema 1 tentang indahnya kebersamaan ya. Jadi itu tema 1 adalah tentang indahnya kebersamaan. Di subtema 1 itu tentang keragaman budaya bangsaku. Dan kebetulan hari ini kita akan belajar untuk muatan pelajaran IPS ya. Di muatan pelajaran ini nanti kita akan belajar bentuk-bentuk keragaman di Indonesia ya. Di antaranya ada keragaman suku bangsa, kemudian ada keragaman rumah adat, tarian, senjata tradisional dan juga alat musik. Nah, untuk itu mari kita belajar bersama-sama tentang bentuk keragaman di Indonesia. Kita mulai untuk materi bentuk-bentuk keragaman di Indonesia ya. Oke, di sini jadi kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, yakni keberagaman budaya bangsaku ya. Khususnya untuk hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial tentang bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Ini KD 3.2 ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di KD 3.2. Oke, kita lihat di sini bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam pulau ya, ada pulau besar ataupun pulau kecil ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Di sini kita lihat ini adalah Pulau Sumatera. Ini ada satu ikon atau sebuah bangunan ya, ini di Sumatera Barat ya. Ini adalah Rumah Gadang. Kemudian di sini ada Pulau Jawa ya. Pulau Jawa di sini ada satu buah bangunan yang cukup terkenal yaitu Candi Prambanan, serta ini ada tari tradisional. Ini ada di Jawa Timur ya, ini adalah Reok Ponorogo ya. Kemudian ini ada Pulau Kalimantan, kemudian ada Pulau Sulawesi dan juga ini ada Papua ya. Ini ada rumah ya yang terkenal, rumah adat Papua, yaitu rumah Honai ya. Ini merupakan contoh keragaman atau bentuk-bentuk keragaman di Indonesia ya. Oke, kita lanjutkan. Apa saja faktor penyebab persebaran kebudayaan di Indonesia ya. Jadi penyebab persebaran kebudayaan di Indonesia, kok bisa di Indonesia itu terjadi banyak sekali budaya yang tersebar di tiap-tiap daerah. Nah, ini ada 3 faktor yang menyebabkan ya. Yang pertama itu adalah latar belakang historis atau latar belakang sejarah. Kemudian yang kedua ada perbedaan kondisi geografis ya, di mana kondisi Indonesia secara geografis itu berbeda-beda ya. Kemudian yang ketiga adalah keterbukaan terhadap budaya luar ya. Oke, kali ini akan kita bahas satu-satu mengenai faktor penyebab persebaran kebudayaan di Indonesia. Yang pertama tentang latar belakang historis atau latar belakang sejarahnya. Kenapa ada banyak sekali perbedaan persebaran ya. Jadi dalam perjalanan sejarah itu disebutkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunani, yakni wilayah Cina bagian selatan.
Sebelum tiba di Nusantara, mereka berhenti di berbagai tempat dan menetap dalam jangka waktu yang cukup lama, bahkan mungkin sampai dengan beberapa generasi. Dan selama bermukim di tempat-tempat tersebut, mereka melakukan adaptasi dengan lingkungan atau penyesuaian diri dengan lingkungannya, dengan mengembangkan pengetahuan, pengalaman, dan juga keterampilan khusus sebelum melakukan perjalanan. Jadi dengan perbedaan pengalaman dan pengetahuan itu akan menyebabkan timbulnya perbedaan suku bangsa dengan budaya yang beraneka ragam pula di Indonesia. Itu tadi latar belakang historis ya. Kemudian selanjutnya adalah perbedaan kondisi geografis. Ya, jadi perbedaan kondisi geografis itu telah melahirkan berbagai suku bangsa dan keberagaman budaya di Indonesia. Karena hal ini berkaitan dengan pola kegiatan ekonomi, perwujudan kebudayaan yang ada, misalnya ada nelayan, ada pertanian, kehutanan, dan juga perdagangan. Sehingga mereka akan mengembangkan corak budaya yang khas dan cocok dengan lingkungan geografis mereka tanpa mengganggu kebudayaan yang lain. Jadi tentulah pola kegiatan ekonominya berbeda ya untuk tempat-tempat atau lingkungan yang berbeda. Misalnya untuk daerah laut ya, maka sebagai nelayan tentu budayanya berbeda dengan yang di daerah pegunungan misalnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, adanya keterbukaan terhadap budaya luar ya. Jadi bangsa Indonesia itu adalah contoh bangsa yang terbuka. Hal ini dapat kita lihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keanekaragaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh asing sendiri pertama kali yaitu ketika orang India, Cina, dan Arab dan disusul oleh bangsa Eropa. Bangsa tersebut datang dengan membawa kebudayaan yang beraneka ragam. Nah, itu tadi adalah alasan mengapa Indonesia memiliki banyak sekali keragaman budaya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana bentuk-bentuk keragaman di Indonesia ya. Jadi bentuk keragaman di Indonesia itu ada apa saja? Mari kita simak bersama-sama ya. Oke, yang pertama adanya keragaman suku bangsa ya. Jadi ada berbagai macam suku di Indonesia. Apa itu suku bangsa? Suku bangsa adalah sekelompok orang yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri budaya yang sama. Nah, itu disebut dengan suku bangsa. Sedangkan contoh suku bangsa di Indonesia sendiri ada banyak sekali. Di sini saya contohkan ada suku Bugis ya. Suku Bugis itu ada di Sulawesi. Kemudian suku Asmat itu ada di Papua dan di Jawa juga ada suku Samin ya. Ini di Jawa Tengah khususnya di daerah Blora itu ada yang namanya suku Samin. Nah, di sini saya kasih contoh gambar suku Asmat ya. Ini suku Asmat yang berasal dari Papua. Ini adalah keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Selanjutnya, keragaman apa lagi yang ada di Indonesia? Keragaman bahasa ya. Jadi di Indonesia itu setiap daerah memiliki bahasa daerah masing-masing dan tentunya bahasa tersebut dipersatukan oleh satu bahasa yaitu bahasa Indonesia atau bahasa pemersatu. Nah, bahasa sendiri itu adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Jadi sebagai alat untuk berkomunikasi antara manusia satu dengan yang lainnya. Kemudian contoh bahasa daerah ya, yang ada di Indonesia itu ada bahasa Batak. Bahasa Batak itu berasal dari Sumatera Utara. Kemudian
Di Jawa sendiri ada bahasa Sunda, khususnya ini di Jawa Barat. Kemudian ada juga bahasa Betawi. Bahasa Betawi itu ada di DKI Jakarta. Setelah keragaman bahasa, kita lihat di sini di belakang ini sudah kelihatan ya. Ini adalah rumah gadang. Jadi kita akan belajar tentang keragaman rumah adat. Nah, jadi setiap provinsi itu memiliki rumah adat yang berbeda-beda ya. Contohnya di sini ada rumah adat Joglo ya, rumah adat Joglo itu di Jawa. Kemudian yang gambar di belakang ini adalah rumah gadang. Kalau kalian pergi ke Sumatera Barat, kalau pengen tahu rumah adatnya seperti apa, ini adalah rumah gadang. Mungkin kalau tidak sampai Sumatera Barat, kalian mungkin ke rumah makan Padang ya. Tidak harus ke Sumatera Barat, itu juga ada biasanya di bagian depannya atau bagian mana dikasih ciri khas ya, bentuknya seperti rumah gadang ya. Kemudian ada juga rumah adat Papua ya. Itu namanya adalah Hunai ya. Seperti tadi yang pertama kali kita lihat itu adalah Hunai. Itu untuk rumah adat Papua. Selanjutnya kalau kita lihat di sini habis rumah adat, kita akan belajar tentang ya tarian tradisional ya, atau keragaman tari yang ada di Indonesia. Nah, tari sendiri adalah seni perpaduan antara gerak tubuh dan iringan musik. Jadi, perpaduan antara gerak tubuh dan iringan musik itu akan menghasilkan tari yang sangat indah untuk kita nikmati ya. Kemudian beberapa contoh tari yang ada di Indonesia itu, wah ini saya tuliskan ada 2 ternyata yang dari Bali ya. Sebenarnya ada banyak sekali ya. Ini tertulis 2, nggak apa-apa ya, nanti kalian bisa memberikan contoh yang lainnya. Misalnya ada tari kecak. Tari kecak itu dari Bali. Kemudian Zapin Tembung itu dari Kalimantan Barat. Kemudian di sini ini adalah gambar tari legong ya. Tari legong itu juga berasal dari Bali ya. Kemudian dari Jawa Barat itu ada tari jaipong. Kemudian untuk yang dari Jawa Tengah sendiri juga ada banyak ya. Ada tari bundan dan berbagai macam tari-tari lainnya di setiap daerah di Indonesia. Kemudian setelah keragaman tari kita lihat di sini ya, ini biasanya dipakai pada saat ada acara pernikahan ya. Jadi kita akan belajar tentang keragaman pakaian tradisional ya. Keragaman pakaian tradisional. Nah, pakaian adat itu adalah pakaian khas suatu daerah yang dipakai dalam acara adat ya. Misalnya acara adat pernikahan kalau kita lihat di Jawa itu biasanya ya. Oke, ini namanya apa? Ini adalah pakaian adat dari Jawa Tengah. Kita lihat di sini lah, ini. Contoh pakaian adat dari Jawa Tengah itu adalah beskap. Ini contoh beskap itu seperti ini. Kemudian dari Sumatera Barat, pakaian adatnya ada bundo kanduang. Kemudian dari Bali sendiri ada baju cele ya, baju cele. Baju cele itu berasal dari Bali. Oke, selanjutnya kita ke keragaman senjata tradisional. Nah, ini kita lihat backgroundnya di sini adalah senjata tradisional dari mana? Oke, kita lihat di sini ya. Nah, jadi senjata tradisional itu sebagai pelengkap pakaian adat. Nah, contoh senjata tradisional itu ada rencong ya. Rencong itu berasal dari Aceh. Kemudian ada kujang. Kujang itu berasal dari Jawa Barat. Dan ada celurit ya. Celurit itu berasal dari Madura. Nah, itu ya. Jadi ini beberapa contoh untuk senjata tradisional. Nah, yang gambar di belakang ini adalah
gambar kujang ya. Kujang itu berasal dari daerah Jawa Barat. Nah, selanjutnya yang terakhir untuk keragaman di Indonesia itu adalah keragaman alat musik tradisional ya. Keragaman alat musik tradisional itu ada, jadi setiap daerah itu pasti memiliki alat musik tradisional ya, seperti yang kita lihat di sini. Ini sudah mendunia ya bahkan ya. Ini adalah namanya sasandu. Sasandu itu dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Lah, ini sudah saya berikan contohnya lah. Ada sasandu ya, ini gambar sasandu seperti ini. Cara memainkannya dengan cara dipetik ya, itu dari Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang tak kalah terkenal juga ada angklung. Angklung itu berasal dari Jawa Barat ya. Dan satu lagi ada tifa. Tifa itu seperti gendang ya kalau di Jawa, tapi dia agak kecil ukurannya ya. Itu tifa berasal dari Papua ya. Oke, mungkin ini untuk penjelasan tentang keragaman atau bentuk-bentuk keragaman di Indonesia ya. Tadi ada keragaman suku bangsa, keragaman bahasa, keragaman rumah adat, keragaman tarian, keragaman pakaian tradisional, kemudian ada keragaman senjata tradisional dan keragaman alat musik tradisional ya. Oke. Untuk selanjutnya, anak-anak bisa atau untuk memperkaya dalam materi tentang keragaman ini bisa dilanjutkan dengan latihan soal yang ada atau yang sudah diberikan. Bagaimana anak-anakku sekalian, kalian sudah belajar tentang berbagai macam keragaman di Indonesia ya? Tentunya sudah jelas ya. Kalau masih belum jelas, nanti bisa ditanyakan ya ke Pak Guru ya. Atau mungkin bisa langsung berkomunikasi ya dengan Bapak. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, nanti akan Bapak berikan latihan soal yang akan kalian kerjakan dan jangan lupa untuk dikumpulkan ya. Jadi dikerjakan terlebih dahulu. Kalau masih belum jelas lagi, mungkin bisa dilihat lagi materi yang sudah diterangkan ya. Oke, mungkin ini dulu untuk pembahasan materi tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk kita semua.